terangkan pada mereka, punya papa masuk ke punya mama, lalu mama hamil. Maka itu besok kalau kamu sudah besar, ada teman-temanmu ganggu kamu, jangan mau. Kalau itu anak laki, dia bilang, ini bisa hamil, itu anak orang, jangan. Anak memang hehehe, pertama gitu aja, nggak ngerti. Tapi dengarkan, yang kita sampaikan terekam di memori. Begitu naluri seks mulai muncul, tiba-tiba dia ingin berhubungan, wajar, namanya anak remaja. Maka Roh Kudus akan memutar ulang apa yang diterangkan orang tuanya, dan itu luar biasa. Yang ketiga, dalam arti tempat tidur tadi, dengan mengapa semua anak-anak tempat yang paling mereka sukai bukan di dapur, bukan di ruang tamu, tapi di tempat tidur papa mamanya. Jawab iya atau tidak. Kalau mereka tahu papa mamanya naik ke situ, mereka ribut di situ. Biasanya mama yang cerewet, jangan dikotori, itu spray baru dicuci itu. Nah, itu mamanya cerewet, jangan begitu. Anak-anak suka di situ. Kenapa? Ada surga di tempat tidur itu. Tapi lihat, mereka tidak tahu kalau kita lagi ribut. Karena kita ribut cuma diam-diam saja. Karena ributnya soal politik tingkat tinggi, maka itu nggak ribut. Tapi yang luar biasa, saudara, anak-anak itu bisa rasa, betul tidak? Tempat tidur kita jadi sepi. Mereka tahu ada yang nggak beres di dua orang ini. Hebat mereka itu. Maka itu tempat tidur itu luar biasa, jangan dikotori. Ada surga, ada Yesus di situ, saudara. Saya kembalikan pada masalah seks. Jadi kodrat kita itu beda. Perempuan itu kalau melihat orang laki telanjang itu malah takut, nggak akan terangsang. Tapi kalau laki ini kurang aja, nggak usah lihat perempuan telanjang, perempuan kurang kain aja kita sudah bingung-bingung, matain sudah kotak-kotak. Betul nggak? Nah, itu laki-laki. Nah, maka dalam masalah seks, saudara, ini harus kita seriuskan. Ini bicara tempat tidur, jangan merasa tabu bicara seks di mimbar ini, karena itu masalah penting dalam pernikahan kita. Jadi laki-laki itu akan lebih cepat menikmati, merasakan kepuasan pada perempuan. Beda sekali. Maka itu dalam masalah tempat tidur, istri jauh lebih banyak menderita daripada suami. Ingat ini. Nah, tapi jahatnya si iblis. Maaf ya para istri, kalau saya ngomong ini bukan mentang-mentang ngomong laki-laki jadi saya nanya, tidak, tapi ini fakta. Nah, maka itu mengapa Alkitab jelas. Saudara tanyakan pada para seksolog akan ngerti. Mengapa Alkitab tegas tidak bisa poligami? Kenapa? Saya ngomong apa adanya. Laki-laki itu kalau sudah mencapai kepuasan, kenikmatan atau kata keseluruhannya orgasme, itu nggak bisa tiap hari, saudara. Itu perlu waktu. Maaf, tapi perempuan lain bisa sekian jam sekali. Maaf, saya bicara apa adanya. Inilah kebenaran itu. Nah, tolong istri-istri kalau lagi jengkel dengan suami, jangan dihukum, nggak melayani. Banyak istri menggunakan senjata pamungkas ini untuk suaminya. Nah, tapi suami, mari kita juga bertobat. Kita harus mengerti perasaan istri kita. Maka itu satu buku yang saya baca, saya lupa siapa pengarangnya, Seks Dimulai dari Dapur. Ini tulisan orang Amerika. Artinya apa? Karena di Amerika nggak punya pembantu, maka kalau suami ingin seks dari istrinya, mulailah dari pagi memberi tanda-tanda sehingga sepanjang hari itu istrinya siap. Nah, dalam istilah saya mempelajari itu, suami itu kuda, istri itu kupu-kupu. Nah, ini yang rusak. Kuda ketemu kupu, kubunya pasti rusak. Laki-laki dengan istri itu perlu waktu untuk persiapan. Kalau kita laki-laki itu memang 12, saudara. Nah, itu bedanya. Maka itu masalah tempat tidur bicarakan. Betapa indahnya kalau rumah tangga kita sepakat. Amin. Minta apapun Tuhan dengar. Ada apa-apa harmonis, ada apa-apa satu, maka surga hadir. Kalimat yang terakhir saya sampaikan begini. Dengarkan ini baik-baik. Nilai rumah tangga kita itu dapat ditentukan
Kalau saya nggak berkata sangat ditentukan oleh diskusi kita selama di tempat tidur dengan suami istri. Kalau ada suami istri sudah berbulan-bulan nggak pernah diskusi di tempat tidur, ada banyak alasan. Yang satu tidur dulu, yang satu masih main internet, yang satu masih baca koran, yang satu nonton TV. Kapan ketemunya? Kalau rumah tangga kita seperti itu, ini dalam bahaya besar. Nggak ada diskusi. Tempat tidur itu ini yang keempat saya temu. Tempat yang indah untuk suami istri bukan bicara masalah seks, tapi diskusi. Maka itu jujur, minggu yang terakhir, selama 7 hari yang terakhir ini, apa diskusi kita yang terbanyak di tempat tidur? Itu penting, saudara. Keluarga yang mata duitan, begitu naik tempat tidur ngomongnya duitnya selalu tinggal berapa, jadi kamu pakai untuk apa, itu sih gimana? Duit aja diomongin di tempat tidur, itu keluarga kurang ajar, betul saudara. Maka kalau keluarganya ngomong duit tempat tidur, maaf, 2 orang itu sama-sama pelacurnya. Karena nggak ada bicara yang lain, uang aja didiskusikan. Jujur suami istri, seminggu terakhir apa diskusi kita di tempat tidur? Itulah keluarga kita. Kalau nggak pernah diskusi, lebih celaka lagi. Bukan bisu padahal. Mari kita tanya. Kalau hari ini kita pulihkan pernikahan kita, saling mengampuni. Kalau sudah lama nggak pernah diskusi, berarti kita saling dendam. Ayo saling mengampuni. Surga hadir. Dari Senin sampai Sabtu, Yesus hadir di keluarga kita. Hari Minggu kita ke gereja, masing-masing keluarga bawa surga. Nah, yang terjadi banyak adalah Senin aman, Selasa ribut, Rebu aman, Kamis ribut, ke gereja bawa setan semua. Tahu nggak? Sudah babak belur 2 hari Minggu. Ayo kita pulihkan pernikahan kita. Surga hadir. Dan kemanapun kita pergi, anak-anak kita pergi juga, orang akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan pada Bapak kembali.